Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hingga hari ini sudah malam yang ke-10 ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa nutuk 1 bulan dan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya dikasih tema puasa menuju ke pribadi ikhlas dan sabar. Berarti ini ada 2 kategori ikhlas, puasa menuju ikhlas yang pertama, dan puasa bisa menuju pribadi yang sabar. Untuk yang pertama, memang ibadah puasa ini termasuk mendidik kita untuk bisa ikhlas dan beribadah, baik ibadah puasa itu sendiri maupun ibadah yang lain. Khususnya ibadah puasa. Mengapa? Paling tidak ada 2 alasan yang kita bisa sampaikan. Yang pertama, untuk pahala ibadah selain puasa secara eksplisit, secara jelas dalam sebuah kalimat Quran atau hadis, Allah itu sudah menunjukkan berapa pahala. Contoh misalnya, ibadah sholat misalnya. Ibadah sholat itu dilaksanakan sendiri sama berjamaah berbeda. Kalau sendiri dapat 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Ada hadis menerangkan 25. Baca Quran misalnya. 1 huruf kata Rasulullah diberikan pahala 10 kali pahala. Dan Rasul menyampaikan, dipertegas, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf. Tapi alif itu sendiri 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga alif lam mim 3 huruf diberikan pahala 30. Ibadah sedekah misalnya. Dalam surat Al-Baqarah 261 di sana Allah menceritakan orang bersedekah di jalan Allah itu diberikan pahala 700 kali. Bahkan di situ juga diterangkan Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Kalau ibadah puasa tidak ada secara eksplisit, tidak ada. Bahkan Allah lewat hadis qudsinya menyampaikan begini. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Illa siyam atau illa som. Karena riwayat lain menyatakan illa som. Kecuali puasa. Fa innahu li. Sesungguhnya ibadah puasa itu urusanku. Wa ana ajzi bihi. Dan saya yang akan membalas berapa pahalanya. Jadi dirahasiakan. Tetapi meskipun dirahasiakan seperti itu, kita sebagai orang beriman ya mematuhi panggilan itu. Dengan demikian berarti puasa kita bukan karena pahala, bukan. Tapi karena imanan ihtisaban, iman dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hanya iman dan patuh kepada Allah tanpa tempel apa-apa, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlasnya luar biasa. Ini pertama. Kedua, ibadah puasa itu sirri, ibadah yang rahasia. Hanya Allah dengan diri orang yang berpuasa itu yang tahu. Contoh misalnya, sahur ikut makan sahur ya. Siang-siang masuk kamar, ya, alasan tidur misalnya, sagoreng turu ngombe dhisik kan bisa. Enggak ada yang tahu. Bisa mimpi minum misalnya, makan donat enggak sijil, enggak ada sing ngerti. Enggak ada tahu. Tetapi karena orang yang berpuasa ini sudah iman dan wahtisaban, niat ingsun puasa Ramadan ini fardhu lillahi ta'ala. Ono uwong, gak ono uwong, di luar dalam kamar, ya tetap berpuasa. Luar biasa. Kontrolnya terhadap niat ikhlas karena Allah itu luar biasa. Sehingga benar bahwa ibadah puasa ini diantara hikmahnya, ya, ini kita katakan hikmah karena ibadah itu harus kita cari untuk apa. Di antara hikmahnya adalah mendidik kita supaya bisa berbuat ikhlas. Dan juga menjadikan ibadah-ibadah kita yang lain bisa ikhlas. Ini terkait dengan puasa menuju akhlak ikhlas atau pribadi yang ikhlas. Yang kedua, puasa itu bisa mendidik kita membentuk pribadi yang sabar. Ada hadis Nabi yang berbunyi seperti ini. As-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Jadi kalau kesabaran terhadap selain puasa, macam-macam jumlahnya perilaku ibadah itu separuh. Separuh lainnya ada dalam puasa. Luar biasa. Ada hadis juga dari Rasulullah yang menyatakan as-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh dari keimanan. Nah kalau puasa separuh sabar separuh dari keimanan. Kalau kita pernah baca kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, di sana dipertegas, berarti kalau ada orang yang tidak berpuasa, 1/4 imannya hilang. Hilang 1/4 iman. Kenapa puasa itu bisa mendidik perilaku yang sabar? Puasa itu adalah al-imsak, menahan. Bahasa Jawa nahan itu napa? Ngempet. Apa sing diempet, apa sing ditahan? Satu. Orang berpuasa itu menahan dari perilaku atau perbuatan yang membatalkan ibadah puasa. Secara syariat, makan dan minum, berhubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, itu ditahan. Ya. Nggak boleh dilakukan. Diempet. Jadi mahasiswa pengantin anyar menggebu-gebu ya apa ya? Diempet. Makanya bapak-bapak mungkin ini tidak tahu. Saya kan di KUA. Mengapa pada bulan puasa hampir tidak ada orang yang menikah? Ya mungkin ya ngempet mau ketabet. Betul Pak. Paling yang pernikahan 1 bulan terkadang 100 lebih, kadang sampai 200 itu paling ada 1 loro tok Pak. Itu pun di KUA di kantor.
Itu pun kadang maaf, wis tua-tua wong Pak. Ya wis iso ngempet pisan. Sing nom-nom hampir tidak ada. Mungkin ya. Yang kedua, apa yang diempet ditahan? Menahan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Puasa ini gak apa-apa secara syariat tadi ditahan tidak. Tapi perbuatan-perbuatan maksiat gak ditahan. Batal pahalanya. Ada hadis yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa yang pertama? Al-kadhibu, dusta. Tahan Pak, dusta Pak. Bohong. Kedua, al-ghibah. Ghibah itu ngerasani. Bahasa Indonesia menggunjing ya, gunjing. Ketiga, an-namimah, fitnah, adu domba. Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah bohong atau sumpah palsu. Sumpah palsu ini tidak hanya ketika berhadapan di pengadilan saja, tidak. Sumpah bohong, sumpah palsu bisa terjadi di lingkungan keluarga kita atau masyarakat kita. Contoh misalnya, istri ditanya sama suaminya, "Dek, belanja tadi pagi masih ada enggak?" Istrinya jawab, "Habis Mas." "Masa habis?" "Demi Allah habis Mas." Padahal saya sisa. Ngomong demi Allah habis, padahal masih ada sisa. Ini sumpah yang bohong. Batal Pak pahala puasa. Atau sebaliknya misalnya ibu-ibu tanya bapak, "Pak, hari ini ada rezeki berapa Pak?" "Kilo 1.000. Kono liyane ta." "Demi Allah Dek, kono liyane." Padahal delikno disilipno nggone dompete gak ditokno. Kadang untuk kopi ae. Ini mau biyen ngoten Pak. Duwe dengan kopi ae ngene. Tapi wirik dia niku kula tau menangi. Ibu kula tuh ngerti. Tuh, kopi ngerti. Akhirnya bapak kula ngelem sabuk. Sabuk yang biyen niku ana isine dhuwit jen, Pak. Dari ono lerekan itu. Kalau sekarang disimpan di rekening tabungan ya. Jadi kalimat bapak tadi, wis gak ono nek satu sikit ternyata ana sing didelikno. Itu sumpah palsu. Karena menggunakan wallahi tadi, demi Allah tadi. Terus gak usah dukur-dukur sumpah di hadapan saksi peradilan, tak usah. Sehari-hari itu bisa. Yang kelima, anda berubi syahwa, melihat dengan nafsu atau syahwat. Melihat lain jenis Pak dengan syahwat. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Malah maaf, ketika saya dulu belajar di pesantren itu, bukan hanya melihat lain jenis syahwat, masih podo jenisnya syahwat ya. Kata. Tuh, ada Pak orang melihat sama jenis itu nafsu? Ada. Jangankan sama jenis kata kiai saya, lihat cagak dibayang no, kok nafsu batal puasanya. Momen Pak ya. Lihat cagak dibayang. Ah, ini saya sebut juga. Kalau jenengan pernah membaca kitab tasawuf. Orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu yang puasanya hakikat, melihat barang yang baik, misalnya seperti kita ke pasar, ke mall, kalau ada baju yang bagus, tertarik mau dibeli untuk lebaran. Untuk mereka batal Pak puasanya Pak. Coba. Puasa hakikat mereka. Ini dewek, ngono batal, ya biar kabeh. Ya, mulai saiki serajinang mall, rajinang pasar, gak sing baju api, jajan sing enak ya. Itu bukan level kita, bukan level kita. Kita hanya sebutkan saja. Kita ini paling tidak menahan 5 perbuatan tadi dan perbuatan-perbuatan yang lain yang juga disebut Rasulullah. Jadi tidak hanya 5 itu toh Pak. Kaki kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, bahkan sampai anggota tubuh batin kita ditahan dari yang dilarang oleh Allah.
Dasarnya apa? Ini ada banyak hadis. Saya ungkap dua saja di sini. Malam yada' qala zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang puasanya tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang kotor, maka Allah tidak butuh ketika dia berpuasa meninggalkan makan dan minum. Enggak ada pahala. Hadis riwayat Imam Hakim. Laisa siyam minal akli wasyurb. Puasa itu bukan puasa dari makan dan minum saja. Innamas siyam minal lagwi warrafat. Sesungguhnya puasa itu dari perbuatan dan perkataan yang kotor dan sia-sia. Nah, perbuatan itu kan ada perbuatan lahir dan batin. Makanya paling tidak walaupun kita tidak seperti puasa hakikatnya sufi, puasa kita ini kita tahan untuk tidak melakukan perbuatan ya yang dilarang Allah, baik anggota fisik kita maupun anggota rohani kita, yakni hati dan pikiran kita. Sehingga jelas bahwa puasa ini membentuk pribadi yang sabar. Bahkan di dalam puasa itu kita bisa melakukan sabar dengan semua variasi. Kita kan mungkin sudah pernah menerima materi Pak, sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan perintah ya. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga sabar dalam menerima ujian ya. Ketiga-tiganya ada dalam puasa Pak. Sabar melaksanakan perintah apa? Di antaranya ini contohnya. Makan sahur. Ini anak turut digugah makan sahur. Itu nggak gampang loh Pak. Paling mudah anak kita itu Pak, ketika tidur kita gugah makan sahur. Berat itu, kalau orang tuanya bujuk itu. Tapi karena demi perintah, gimana buatan? Ya sudahlah makan sahur. Apalagi kata Rasul, dalam sahur itu ada barokah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ya tadi itu, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah tadi. Yang ketiga, sabar dalam hal menerima ujian. Apa ujian orang berpuasa? Banyak. Salah satunya apa? Ake wong gak ake warung bu. Kita lewat banyak orang warung, menunya enak-enak. Walalah, kepingin. Sabar ya. Belum waktunya. Ya kan? Sabar ketika kita puasa ini kadang lemas, ya Pak ya, tenaganya ya. Sabar. Ini maksudnya sabar dalam menerima ujian kita berpuasa ini. Lengkap sudah dalam puasa itu. Maka sekali lagi benar bahwa puasa bisa membentuk pribadi sabar. Digabung dengan yang pertama, puasa bisa membentuk pribadi sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.